Hai, udah subscribe belum? Gratis loh. Ditunggu ya. Bulan Madu, bagian 2, bab 674. Nyonya Carson, masih cemburu? Ani sudah pergi. Carson langsung melihat ke arah Arila dan tersenyum. Siapa yang cemburu? Kamu pikir semua orang seperti kamu, suka cemburuan? Arila tidak mau mengakui kalau tadi dia merasa cemburu. Carson tersenyum. Benar, kamu tidak cemburu. Arila membalas. Tidak. Carson lalu berkata, baik kalau begitu. Lain kali aku tidak akan begitu dingin dengan Ani lagi. Arila pun berkata, Carson, jangan coba-coba. Carson pun tertawa puas. Nyonya Carson tidak kasih, Tuan Carson pasti tidak berani. Arila tidak berbicara apa-apa. Laki-laki ini makin lama makin jahat. Arila melototinya sambil berjalan menjauh. Carson malah menghalanginya, memeluknya dan menenangkannya. Sudah, tidak akan mengerjai kamu lagi. Lain kali tidak menindas kamu lagi. Arila melihat ke arahnya dengan suara kecil berkata, kamu masih tahu kamu itu sedang menindasku. Sebenarnya Arila tidak merasa ia sedang menindasnya, tetapi karena ia tahu Carson sedang mempermainkannya, jadi dia juga ikut mempermainkannya. Setelah mereka memasuki kamar hotel, hotel ini adalah hotel milik Essex yang sangat terkenal untuk berbulan madu dan berbintang 5. Hotel ini berada di dekat menara Apple. Dari jendela kamarnya, mereka bisa menikmati pemandangan menara Apple dari posisi yang paling bagus. Menikmati pemandangannya dari jendela kamar, mereka bukan hanya bisa menikmati pemandangan menara Apple, tetapi mereka juga bisa melihat orang-orang yang berjalan-jalan di jalanan. Benar-benar pemandangan dan tempat peristirahatan yang tiada duanya. Carson orang ini sangat pembersih. Kalau makan di luar, ia selalu membawa koki pribadinya. Memang ini bukan hal yang sulit untuknya. Namun, jika di hotel luar negeri, dia tidak bisa membawa ranjangnya kemana-mana. Jadi karena ini adalah hotel milik Essex, maka mereka akan menyisakan sebuah ruangan khusus untuk direktur mereka. Dan mereka akan dilayani oleh pelayan khusus. Jadi untuk kamar yang mereka tempati hari ini juga tidak terkecuali. Setelah memasuki kamar, melihat ornamen yang dipakai, Arila pun sudah tahu kalau ini adalah hotel milik suaminya. Tetapi ia sudah sering menemukan hal seperti ini. Jadi buat dia ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Capek sekali. Arila memasuki kamar. Dia langsung masuk ke ruang tidur. Carson, aku tidur sebentar. Kamu jangan gangguin aku ya. Iya. Carson juga mengikutinya masuk ke ruang tidur. Membantunya membuka jaketnya, membukakan selimutnya dan membiarkan Arila tidur. Carson, kita tidak usah hidup semewah ini, gimana?
Uang ini bisa disisihkan untuk kebutuhan mas kawin pernikahan Rila kecil kita dewasa nanti. Kepala Arila langsung terkubur di dalam bantal dan merepet dengan suara lembutnya. Dasar bodoh, kamu masih saja khawatir nanti aku tidak punya uang untuk menikahkan Rila kecil. Nanti waktu Rila kecil kita menikah, kalau dia mau sebuah istana juga tidak akan masalah. Carson mengusap-usap kepala Arila sambil tersenyum. Tanpa ia sadari, hanya berselang beberapa menit, Arila sudah tertidur pulas. Apa yang dikatakannya tadi bisa jadi ia sedang mengigau. Dia tiap hari banting tulang mencari nafkah. Emangnya bukan untuk mempersiapkan mas kawin pernikahan putrinya, untuk istri tercintanya, dan juga putri kesayangannya untuk menjalani hidup yang layak. Carson menatap mata Arila yang sedang tertutup sambil mengatakannya. Banyak orang berkata asalkan keluarga hidup damai dan sehat selalu, itu adalah sebuah kebahagiaan dan keberuntungan, bukannya kemewahan dan uang yang banyak. Buat Carson, ia ingin keluarganya hidup damai, sehat, sejahtera yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kemewahan. Tetapi ia juga mau anak istrinya bisa menggunakan barang yang terbaik dan dia juga bisa memenuhinya. Arila sudah tertidur pulas, tetapi Carson malah masih sangat terjaga. Carson pun mengambil laptopnya dan duduk di samping Arila sambil menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa tahun ini, Carson tidak kekurangan apa-apa. Jadi setiap kali ketika ia tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan masalah besarnya, bawahannya selalu bisa membantunya untuk membereskannya dengan sangat detail. Tidak pernah membuatnya khawatir. Jadi, ia hanya perlu membereskan dokumen yang memang harus diselesaikan olehnya. Saat Arila terbangun, itu sudah selang beberapa jam. Ketika Arila terbangun, dia tidak melihat Carson. Dia memanggil Carson, tetapi ia tidak mendapat balasan. Apakah dia ada urusan dan sudah keluar dulu? Arila beranjak dari tempat tidurnya dan mencari-cari di dalam kamarnya. Ia tidak menemukan Carson. Sepertinya Carson sudah keluar. Langit sudah gelap. Ia dapat melihat lampu warna-warni dan kota yang romantis ini. Lampu menara Eiffel juga sudah menyala. Warna lampunya terus berubah-ubah, terlihat seperti di dalam mimpi. Kota ini sangat bagus dan sangat romantis. Di mana-mana kita bisa menemukan pasangan kekasih yang sedang bergandengan tangan dengan erat. Mereka semua tersenyum bahagia. Ketika ia hilang ingatan dan tinggal di kota Milan, Arila juga sudah pernah datang ke Paris karena pekerjaannya. Tetapi tiap kali ia datang dan pergi dengan tergesa-gesa, jadi ia tidak pernah benar-benar jalan-jalan di kota Paris. Kali ini dia datang ke kota ini lagi dan bukan karena urusan pekerjaannya. Hatinya terasa lebih lega. Jadi ia lebih bisa menikmati keindahan kota ini. Yang lebih penting lagi adalah karena kali ini ada Carson yang menemaninya. Carson masuk ke kamar tidur dan melihat Arila yang sedang menikmati pemandangan malam hari di kota Paris dengan sangat terpukau. Dia berjalan ke arah Arila dan memeluknya dari belakang. Carson meletakkan dagunya di bahu Arila dan mengusap-usap wajah Arila. Pemandangan malamnya lebih bagus dari suamimu ya? Arila tidak menjawabnya. Tadi ketika ia terbangun yang pertama dicarinya adalah suaminya. Tapi karena tidak ada, dia baru melihat-lihat pemandangan malam. Carson mencium Arila. Arila berusaha untuk mengelak. Mana ada? Carson lalu menariknya kembali lalu berkata, Istriku, beritahu aku,
Sebenarnya pemandangan malam lebih bagus atau suamimu yang lebih bagus? Carson, sejak kapan kamu jadi begitu peduli dengan hal-hal seperti ini? Dulu Arila tidak pernah kepikiran Carson akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti ini kepadanya. Tidak benar. Bukan pertanyaannya yang bodoh, tetapi laki-laki ini yang terlalu cemburuan. Pokoknya ketika Arila berada di sampingnya, di dalam matanya cuman ada Arila. Jadi dia mau Arila juga seperti itu. Di dalam matanya cuma ada dia. Jadi dia cemburu dengan pemandangan malam itu. Jawab atau tidak? Carson dengan perlahan membuka mulutnya dan menggigit telinga Arila. Carson geli. Arila dibuat geli oleh gigitannya di telinganya dan membuatnya tertawa. Jawab atau tidak? Carson terus ngotot untuk mendapatkan jawaban Arila. Kalau tidak mendapat jawaban, ia tidak akan melepaskan Arila. Dia memang adalah laki-laki yang ngotot seperti ini. Nggak akan jawab, kata Arila. Carson menyuruhnya menjawab, jadi dia harus menjawabnya. Arila tidak mau memberitahunya. Lihat, dia berani berbuat apa padanya. Dengan cepat, Carson menggunakan gerakan isyarat untuk memberi Arila jawaban. Carson langsung menarik Arila. Dengan perlahan, ia mendorong Arila ke tembok kaca itu. Arila terkejut dan berusaha melepaskan dirinya. Carson, kamu jangan macam-macam. Di sini bisa kelihatan sama orang lain. Posisi di sini, kamu bisa melihat pemandangan di luar sana. Tetapi orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Seiring dengan suara Carson yang lembut, Carson pun memberikan sebuah ciuman yang panas. Bibir Carson yang dingin mencium bibir Arila yang lembab dan kecil. Ketika mereka berdua bersama, mereka seperti guntur yang menyala dan angin yang berhembus seperti gelombang ombak. Carson. Arila dengan lembut memanggil nama Carson. Memanggilnya seperti ingin memasukkannya ke dalam hati. Arila. Carson pun memeluknya dengan erat dan menciumnya lagi. Pada saat ini lampu menara Apple di seberang sana semakin meriah. Tiba-tiba muncul huruf-huruf yang sangat besar. Arila, aku mencintaimu. Di sebelah kiri menggunakan bahasa Indonesia. Di tengah menggunakan bahasa Prancis. Di sebelah kanan menggunakan bahasa Inggris. Carson sedang memberitahukan Arila dan juga dunia. Membiarkan semua orang di dunia ini tahu tentang cinta mereka.